Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri, Nabila Syafutri Istisia, dan juga rekan saya, Cynthia Putri Nur Alifah, akan menjelaskan mengenai pemilihan portofolio. Next. Nah, adapun topik yang akan dibahas pada materi ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua menentukan attainable set dan efficient set, yang ketiga menentukan portofolio efisien, dan yang terakhir menentukan portofolio optimal. Next. Baik, untuk pembahasan yang pertama, saya persilakan kepada rekan saya, Cynthia Putri, untuk memaparkan materi. Baik, untuk topik yang pertama yaitu pendahuluan. Next. Nah, jadi apa itu portofolio? Portofolio merupakan kumpulan saham atau aset lain yang dimiliki oleh pemodal perorangan atau lembaga. Dalam melakukan investasi, tahap awal yang harus dilakukan oleh setiap individu atau organisasi yaitu memilih investasi mana yang tepat dan menguntungkan bagi individu atau organisasi itu sendiri di waktu yang akan datang. Nah, dalam membentuk portofolio itu dihadapkan pada banyak kemungkinan portofolio yang dibentuk dari kombinasi aset beresiko, juga aset tanpa resiko yang ada di pasar. Nah, kalau aset beresiko yaitu aset yang tingkat returnnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian, sedangkan aset bebas resiko yaitu aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan saat ini. Lalu, secara umum kan investor itu merupakan pihak yang tidak menyukai risiko, namun menginginkan pengembalian yang maksimal. Nah, oleh karena itu, investor yang rasional akan memfokuskan pada investasi yang dapat menghasilkan pengembalian yang efisien pada tingkat risiko tertentu. Yang artinya dapat memungkinkan bahwa mereka akan memilih portofolio yang efisien. Next. Topik materi yang kedua yaitu menentukan attainable set dan efficient set. Next. Yang pertama yaitu attainable set. Attainable set yaitu seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi aktiva-aktiva yang tersedia. Nah, attainable set ini terdiri dari portofolio yang efisien dan tidak efisien. Dan di sini umumnya investor yang rasional akan memilih attainable set yang efisien saja. Kemudian kumpulan kombinasi yang efisien ini disebut dengan efficient set. Lalu seperti apa bentuk attainable set dan efisien set tersebut? Nah, jadi untuk mengetahuinya akan dimulai dengan portofolio yang terdiri dari dua aktiva beresiko yang akan membentuk portofolio yang berkorelasi positif sempurna, negatif sempurna, dan tidak berkorelasi. Next. Nah, portofolio yang pertama yaitu positif sempurna. Nah, untuk korelasi positif sempurna dua aktiva A dan B yaitu rho AB sama dengan 1, maka rumus varian portofolio menjadi sigma P kuadrat sama dengan A kuadrat dikali sigma A kuadrat plus B kuadrat dikali sigma B kuadrat plus 2AB 2AB dikali 1 sigma A dikali sigma B. Di mana A adalah besarnya proporsi saham A dan B besarnya proporsi saham B di dalam portofolio. Kemudian deviasi standar portofolio dengan korelasi positif sempurna, rumusnya sebagai berikut, yaitu A dikali sigma A ditambah 1 min A dikali sigma B atau sigma P sama dengan sigma B plus sigma A dikurangi sigma B dikali A. Di mana sigma P ini merupakan deviasi standar portofolio dan 1 min A merupakan proporsi sekuritas kedua. Nah, risiko portofolio untuk korelasi positif sempurna merupakan rata-rata tertimbang dari risiko masing-masing sekuritas. Artinya, diversifikasi tidak menurunkan risiko. Nah, sedangkan rumus untuk ekspektasi dari portofolio dua buah sekuritas dinyatakan sebagai berikut, di mana ekspektasi return portofolio sama dengan A dikali ERA plus 1 min A dikali ERB, di mana ERA merupakan ekspektasi return sekuritas A dan ERB ekspektasi return sekuritas B. Next.
Berikut adalah contoh korelasi positif sempurna. Nah, dua buah sekuritas A dan B mempunyai korelasi positif sempurna dan masing-masing mempunyai return, ekspektasian, dan resiko dalam deviasi standar sebagai berikut. Di mana sekuritas A memiliki ekspektasi return 15% dan standar deviasi 20%, sedangkan B memiliki ekspektasi return 8% dan standar deviasi 7%. Untuk ekspektasi return A sama dengan 0,15 dan B 0,08. Jadi untuk menghitung return ekspektasi portofolio adalah A dikali ERA plus 1 min A kali ERB yang didapatkan hasil 0,8 plus 0,7 kali A. Kemudian untuk menghitung standar deviasi portofolio, yaitu rumusnya sigma P sama dengan sigma B plus sigma A min sigma B dikali A, yang didapatkan hasil 0,07 plus 0,13 dikali A. Next. Nah, hubungan antara return ekspektasian dengan standar deviasi portofolio membentuk attainable set yang dapat ditentukan dengan rumus yang ada di atas. Nah, untuk ERA sama dengan 0,15, ERB 0,08, dan sigma A 0,2, dan sigma B 0,07. Jadi fungsi attainable set dapat ditulis sebagai berikut. Dengan hasil 0,0423 plus 0,5385 dikali sigma P. Nah, kemudian untuk kombinasi sekuritas A dan B yang mempunyai proporsi bervariasi, return ekspektasian dan standar deviasi dapat dihitung dalam tabel berikut. Dan lalu pada gambar di sebelah kanan merupakan grafik hubungan antara portofolio dengan return ekspektasian. Nah, untuk kurva pada grafik ini adalah attainable set yang juga merupakan efficient set ketika korelasi antara sekuritas positif sempurna. Next. Yang kedua yaitu tidak ada korelasi antara sekuritas. Untuk korelasi dua aktiva A dan B yaitu rho AB sama dengan 0, maka rumus varian portofolio menjadi sigma P sama dengan A kuadrat dikali sigma A kuadrat plus 1 min A kuadrat dikali sigma B kuadrat. Kemudian untuk standar deviasi menjadi sigma P sama dengan akar A kuadrat dikali sigma A kuadrat plus 1 min A kuadrat dikali sigma B kuadrat. Nah, hubungan antara risiko portofolio dengan proporsi sekuritasnya untuk korelasi nol adalah tidak linear. Maka dari itu, titik optimasi dapat terjadi. Nah, untuk mengetahui letak titik optimasi, yaitu dengan menurunkan fungsi varian yang atas itu sama dengan nol, sehingga didapat rumus sebagai berikut. Yaitu A dikali 2 dikali sigma A kuadrat plus 2 dikali sigma B kuadrat sama dengan 2 dikali sigma B kuadrat. Dan titik optimal di proporsi aktiva A yaitu A sama dengan sigma B kuadrat dibagi A sigma A kuadrat plus sigma B kuadrat. Next. Nah, untuk menyelidiki bahwa titik optimal adalah titik minimum varian, turunan kedua dari varian terhadap A harus lebih besar dari 0. Dan didapat rumus sebagai berikut. Nah, dari rumus tersebut di mana sigma A kuadrat dan sigma B kuadrat adalah positif, maka turunan kedua hasilnya akan lebih besar dari 0 dan itu berarti titik minimum varian tersebut. Next. Berikut adalah contoh untuk tidak ada korelasi. Dua buah sekuritas A dan B tidak mempunyai korelasi dan masing-masing mempunyai return ekspektasian dan resiko dalam deviasi standar sebagai berikut. Nah, untuk menghitung ekspektasi portofolio, yaitu A dikali ERA plus 1 min A dikali ERB yang hasilnya yang didapatkan hasil 0,08 plus 0,07 dikali A. Untuk menghitung standar deviasinya, yaitu sigma P sama dengan akar A
akar A kuadrat dikali 0,2 kuadrat plus 1 min A kuadrat dikali 0,07 kuadrat. Next. Kemudian, untuk menghitung risiko portofolio minimum terjadi, maaf, berikut tabel nilai hubungan proporsi sekuritas yang bervariasi. Dan kemudian untuk menghitung risiko portofolio minimum terjadi di proporsi sebagai berikut. A sama dengan 0,07 kuadrat dibagi 0,02 kuadrat plus 0,07 kuadrat sama dengan 0,109. Kemudian untuk deviasi standar minimum didapatkan hasil 0,0661 dan untuk return ekspektasian portofolio minimum didapatkan hasil 0,0876. Next. Dan yang terakhir yaitu korelasi antara sekuritas adalah negatif sempurna. Untuk korelasi negatif sempurna antara sekuritas A dan B, yaitu rho AB sama dengan min 1, maka rumus varian adalah sebagai berikut. Dan dinyatakan dalam deviasi standar menjadi sigma P sama dengan akar A dikali sigma A dikurangi 1 min A dikali sigma B kuadrat. Nah, suatu nilai yang diakarkan dapat menghasilkan dua macam nilai yang berbeda tandanya. Sehingga standar deviasi portofolio ini dapat mempunyai dua kemungkinan pada nilai tersebut, yaitu sigma P sama dengan A dikali sigma A dikurangi 1 min A dikali sigma B, dan sigma P sama dengan min A kali sigma A plus 1 min A dikali sigma B. Next. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu menentukan portofolio efisien. Mungkin bagi teman-teman yang sudah membaca literatur akan mengerti apa sih yang dimaksud dengan portofolio efisien itu. Next. Nah, jadi yang dimaksud portofolio efisien itu adalah portofolio yang dapat memberikan return ekspektasi terbesar, namun memiliki tingkat risiko yang sama, atau risiko yang kecil dengan tingkat return yang sama. Nah, sejumlah portofolio ini yang memenuhi dua kondisi tersebut dinamakan dengan efficient set. Selain itu, mengapa disebut dengan efisien? Karena merupakan portofolio-portofolio yang terbaik dari sekian banyaknya pilihan dan seleksi dari portofolio-portofolio yang baik juga. Nah, pada gambar tersebut, jika diasumsikan seorang investor ini adalah orang yang rasional, maka investor tersebut akan memilih portofolio D daripada portofolio yang ada di bawahnya, yaitu portofolio E dan F. Kenapa? Karena portofolio D, E, F ini memiliki tingkat risiko yang sama, tetapi tingkat return yang didapatkan itu berbeda. Nah, di mana portofolio D ini terletak paling atas dari E dan F, dan hal ini menunjukkan bahwa tingkat return D ini lebih tinggi daripada portofolio E dan F. Next. Nah, selanjutnya yaitu menentukan portofolio optimal. Next. Apa sih yang dimaksud dengan portofolio optimal itu? Nah, jadi jika tadi itu portofolio efisien dikatakan efisien karena merupakan portofolio-portofolio yang terbaik dari sekian banyaknya pilihan. Nah, sedangkan portofolio yang optimal ini yaitu portofolio yang terbaik yang memenuhi beberapa faktor dari portofolio yang efisien. Pemilihan portofolio optimal ini didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan risiko yang ditunjukkan oleh kurva indifferent. Nah, lalu bagaimana cara menentukan portofolio yang optimal? Nah, dalam menentukan portofolio optimal ini terdapat 3 cara. Yang pertama dengan cara atau metode Markowitz, yang kedua dengan metode aktiva bebas resiko, dan yang ketiga yaitu dengan cara indeks tunggal. Next. Selanjutnya yaitu portofolio optimal berdasarkan preferensi investor model Markowitz.
Nah, model dari Markowitz ini merupakan metode yang mengidentifikasikan portofolio-portofolio yang berada di efficient set. Model Markowitz ini menggunakan asumsi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada waktu yang digunakan hanya satu periode, dan yang kedua yaitu tidak ada biaya transaksi. Nah, yang ketiga, preferensi investor ini hanya didasarkan pada return ekspektasian dan risiko dari portofolio. Dan yang terakhir, tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. Nah, preferensi investor ini terhadap portofolio akan berbeda karena investor ini memiliki fungsi utility yang berbeda. Jadi, portofolio optimal untuk masing-masing investor itu juga berbeda. Nah, utility investor ini ditentukan oleh preferensi terhadap risiko. Jadi, investor yang cenderung menghindari risiko yang mempunyai utility yang berbeda dengan investor yang cenderung menerima risiko. Jika berdasarkan gambar di sini, bagi investor yang mempunyai preferensi risiko yang rendah atau menghindari risiko, maka akan memilih portofolio optimal pada titik C. Maaf, saya maksud di titik C1. Nah, sedangkan yang mempunyai preferensi risiko yang tinggi akan memilih portofolio optimal pada titik C2, karena meskipun risiko lebih tinggi dari C1, dia akan mendapatkan return yang lebih besar juga dari C1. Next. Nah, selanjutnya yaitu portofolio optimal risiko terkecil model Markowitz. Nah, titik portofolio optimal ini dapat ditentukan dengan menggunakan metode penyelesaian optimasi. Nah, portofolio optimal di titik B ini merupakan portofolio optimal dengan risiko terkecil, sehingga portofolio ini juga disebut dengan portofolio varian minimal atau MVP, minimal variance portfolio. Nah, fungsi objektif yang digunakan adalah fungsi risiko portofolio berdasarkan metode Markowitz. Nah, fungsi objektif ini kemudian diminimalkan dengan memasang beberapa kendala. Nah, kendala yang pertama yaitu total proporsi yang diinvestasikan ini di masing-masing. Nah, aktiva untuk seluruh N aktiva ini adalah sama dengan 1, atau dana yang diinvestasikan seluruhnya itu berjumlah 100%. Nah, kendala yang kedua itu adalah proporsi dari masing-masing sekuritas itu tidak boleh bernilai negatif. Dan kendala yang ketiga ini adalah jumlah rata-rata dari seluruh return masing-masing aktiva atau RI ini sama dengan return portofolio atau RP. Dengan demikian, model penyelesaian optimasi ini dapat ditulis pada rumus fungsi objektif. Next. Nah, selanjutnya yaitu portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko. Nah, portofolio yang benar-benar optimal secara umum itu dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas risiko. Nah, suatu aktiva yang bebas risiko itu dapat didefinisikan sebagai aktiva yang mempunyai return ekspektasi yang tertentu dengan risiko yang sama dengan 0. Nah, portofolio optimal ini merupakan hasil persinggungan garis lurus dari titik RBR dengan kurva efficient set. Nah, titik persinggungan M ini merupakan titik persinggungan antara kurva efficient set dengan garis lurus yang mempunyai sudut atau slope terbesar. Nah, slope ini nilainya adalah sebesar return expectation portfolio dikurangi dengan return bebas risiko, dan semuanya itu dibagi dengan deviasi return dari portofolio seperti rumus yang ada pada slide ini. Next. Baik, selanjutnya itu portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Nah, investor ini dapat memasukkan aktiva bebas risiko ke dalam portofolio optimal aktiva berisiko dalam bentuk simpanan atau lending, atau juga pinjaman atau borrowing. Nah, dalam bentuk simpanan atau lending ini berarti membeli aktiva bebas risiko dan memasukkannya itu ke dalam portofolio efisien aktiva berisiko. Nah, dalam bentuk pinjaman atau borrowing berarti meminjam sejumlah dana dengan tingkat bunga bebas risiko atau menjual aktiva bebas risiko ini dan menggunakan dana ini untuk menambah proporsi di portofolio efisien aktiva berisiko. Nah, dengan adanya aktiva yang berisiko ini, misalnya sertifikat Bank Indonesia.
Nah, kenapa kok SBI? Ya karena seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bab 7, di situ dijelaskan kalau SBI ini merupakan aktiva yang bebas risiko. Jadi investor bisa menjadikan SBI ini sebagai pilihan untuk dimasukkan ke dalam portofolionya. Nah, untuk menghitung kovarian antara aktiva bebas risiko dengan aktiva yang berisiko ini, rumusnya seperti yang ada pada slide ini. Nah, kemudian untuk varian bebas risiko yang disimbolkan dengan sigma BR itu adalah sama dengan 0 karena tadi bebas risiko jadi 0. Nah, sehingga kovarian antara aktiva bebas risiko dan beresiko ini hasilnya juga 0. Next. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam menjelaskan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.